Shalom anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar kalian hari ini? Bersyukur ya, hari yang baru boleh kembali kita nikmati dengan tubuh yang sehat diberkati. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, makan yang sehat dan jangan lupa untuk berolahraga. Nah anak-anak, sebelum melaksanakan segala kegiatan belajar sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita menyiapkan diri kita untuk mau diajar oleh firman Tuhan yang tentunya akan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari dua bagian Alkitab. Pertama, dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bagian kedua, bacaan dalam Mazmur 128 ayat 4. Tuhan sesungguhnya akan memberkati para pengikut-Nya yang menghormati-Nya. Anak-anak, suatu kali di satu sekolah yang juga sedang melaksanakan pembelajaran secara online, murid-muridnya sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru mereka. Biasanya saat belajar online, guru yang sedang mengajar akan meminta murid untuk membuka kamera, supaya sang guru dapat melihat wajah murid dan mengetahui bahwa murid itu sedang fokus mengikuti pelajaran serta tidak mengerjakan hal yang lain. Namun berbeda dengan pembelajaran yang terjadi di kelas ini. Sedari awal pembelajaran sang guru tidak pernah sekalipun membuka kamera saat mengajar. Hal itu membuat murid-muridnya yang diajar oleh guru ini merasa kesal, mulai tidak fokus dan kurang menghargai guru mereka yang sedang mengajar, meskipun pembelajaran yang disampaikan secara menarik dan kreatif. Singkat cerita, tiba suatu kali tanpa disengaja guru itu lupa untuk menutup kamera saat masuk ke kelas online. Dan betapa terkejutnya semua orang yang melihat. Ternyata guru yang selama ini mengajar mereka sedang sakit. Sang guru mengajar kondisi tubuh yang terbaring di rumah sakit dan memakai alat bantu kesehatan. Kondisi tubuh yang tidak sehat, guru ini tetap berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengajar murid-muridnya. Dan pada akhirnya, setelah mengetahui kondisi guru mereka dan mengerti apa yang telah dilakukan oleh guru itu, meskipun sakit, tetap mengajar. Murid-muridnya menjadi menghargai dan lebih menghormati guru mereka saat mengajar dan membuat mereka lebih giat lagi dalam belajar. Anak-anak, dari kisah ini kita dapat melihat murid-murid yang pada akhirnya belajar lebih menghargai dan menghormati guru mereka yang sudah mau berkorban memberikan yang terbaik untuk mengajar, dan tentunya hal yang sama pasti akan kalian lakukan jika kalian menjadi murid guru itu. Namun anak-anak, jika kita dapat menghargai pengorbanan dan kebaikan yang diberikan oleh sesama kita manusia, lalu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan yang setiap hari selalu memelihara, mencukupkan keperluan kita, menjaga kita, bahkan lebih dari itu, Tuhan telah mengampuni dan berkorban menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan serta jaminan hidup kekal bersamanya di sorga. Sebagai anak-anak Tuhan yang menerima banyak kebaikan dan anugerah Tuhan, sudah tentu sikap kita yang benar haruslah menghargai dan terlebih itu harus hidup menghormati Tuhan. Mengapa harus hidup lebih menghormati Tuhan? Pertama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anak-anak, semua kita manusia tidak ada satupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun Tuhan yang baik memilih kita sebagai anak-Nya, memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Sama seperti dalam Roma 5 ayat 8 dijelaskan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Anak-anak, kasih Allah yang besar ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib menebus dosa anak-anak yang dikasihi-Nya.
Tuhan mengasihi kita meskipun terkadang kita lebih menyukai berkat Tuhan daripada mengutamakan Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan kita setia, kasih-Nya tidak pernah berubah. Ia dahulu mengasihi seperti dikatakan dalam ayat 8 bagian akhir, ketika kita masih berdosa, yaitu saat kita belum mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan lebih menyukai melakukan dosa. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Inilah alasan mengapa kita harus lebih menghormati Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan mau berkorban menyerahkan diri-Nya sebagai bukti kasih kepada setiap anak-anak yang dipilih-Nya. Kedua, karena Tuhan memberkati orang yang hidup menghormati Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat 4 dikatakan, Tuhan sesungguhnya akan memberkati para pengikut-Nya yang menghormati-Nya. Anak-anak, hidup menghormati Tuhan sebenarnya adalah respon setelah kita menerima kasih Tuhan. Namun, Tuhan juga berjanji bahwa saat kita hidup menghormati Tuhan, Tuhan juga akan memberkati seperti yang dijelaskan dalam Mazmur 128 ini. Tuhan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengikutinya, hidup takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan dengan sungguh. Anak-anak, Tuhan sudah mengasihi kita saat kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Terlebih lagi ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dan menghormati Tuhan dalam segala hal. Anak-anak, setelah mengetahui mengapa kita harus lebih menghormati Tuhan, pasti kalian akan bertanya, bagaimana memulai hidup yang menghormati Tuhan? Hidup menghormati Tuhan dimulai tentunya dari hati kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meskipun ada kalanya kita akan menemui kesulitan dan ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Namun dengan hidup fokus untuk menyenangkan Tuhan serta menghormati Tuhan, ingatlah Tuhan tidak akan membiarkan kita, Ia akan selalu menyertai dan memberkati kita. Pada akhirnya, setelah hati kita sungguh-sungguh percaya, kita belajar menghormati Tuhan melalui setiap perkataan kita yang baik dan serta perbuatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik dari mulut kita, tidak memikirkan atau merencanakan hal-hal yang jahat dalam pikiran kita, dan tidak melakukan berbagai hal yang tidak menyenangkan dan menghormati Tuhan, melainkan selalu menjadi berkat bagi sesama. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, maka kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga belajar untuk semakin menghormati Tuhan. Amin.